Udah di masjid udah dibilangin, ibu yang anaknya pada nggak pulang udah dianggap mati gitu kata yang di masjid. Saya nangis lagi, mau saya kan jangan sampai mati ya. Konon kabarnya kerusuhannya itu diciptakan supaya ada kesan Soeharto. (1998) Ada beberapa kejadian besar yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kebakaran hebat yang terjadi di Mall Klender, Jakarta. Antara tahun 1997 sampai 1998 menjadi puncak dari krisis finansial atau biasa juga disebut dengan krisis moneter, di mana pada saat itu terjadilah sebuah inflasi rupiah. Harga-harga kebutuhan dasar pun meningkat dengan sangat tajam, sehingga kekacauan pun terjadi di hampir seluruh penjuru negeri, dan terlebih lagi di pusat ibu kota, yaitu Jakarta. Kekacauan yang terjadi bukan hanya mengenai ekonomi, tetapi juga sudah merambah ke masalah rasisme etnis. Pada tahun tersebut, rasisme terhadap Tionghoa sangatlah tinggi, sehingga mereka menjadi bulan-bulanan oleh kebanyakan masyarakat mayoritas di sana. Serangan-serangan terhadap etnis minoritas ataupun penjarahan di kala itu sempat menjadi ketakutan terbesar di seantero negeri. Orang-orang kerap kali anarkis, bahkan hampir-hampir seperti kehilangan akal sehatnya. Hal-hal perusakan seperti mencuri dan bahkan melakukan tindakan-tindakan asusila pada saat itu menjadi hal lumrah. Karena pada saat itu, pemerintah sudah jatuh dan tidak lagi memiliki kuasa. Penjarahan dan perusakan terjadi di mana-mana. Tidak terkecuali di mal-mal besar. Masyarakat sudah kalap. Mereka menyerbu pusat perbelanjaan. Dan bukan cuma itu. Terkadang, tempat yang sehabis dijarah pun hangus dibakar massa. Inilah yang kemudian terjadi juga di Mall Klender pada 15 Mei 1998. Puluhan petugas keamanan bahkan disebutkan juga beberapa jawara dikerahkan untuk mengamankan Mall Klender. Beberapa di antaranya, mereka membawa senjata tajam yang dimaksud untuk menggertak warga yang akan menjarah. Mereka semua berbaris membentuk pagar betis agar semua area terlindungi. Namun nyatanya, semua pengamanan itu tidak cukup untuk mengamankan sebuah mall dari serbuan massa. Warga pun pada awalnya sudah ciut dengan pengamanan yang dilakukan itu. Namun, di tengah-tengah itu mereka kembali lagi untuk menerobos. Dan ternyata, disinyalir ada segerombol oknum atau kita sebut dengan provokator yang terus-menerus memperkeruh suasana kala itu. Menurut narasumber, Suyono, salah seorang narasumber yang pada saat itu menjadi saksi, mengatakan bahwa oknum ini memiliki postur tubuh yang tegak, serta potongan rambut model cepak. Dan tidak hanya itu, mereka juga ternyata membawa senjata api. Dengan menunggu waktu yang tepat, massa dan beberapa provokator itu terus menunggu dan menunggu. Mereka menunggu agar penjagaan menjadi lengah. Di tengah kekacauan pun, tiba-tiba saja, salah satu provokator menembakkan senjata ke arah langit. Dan kemudian berteriak, memberi aba-aba untuk massa segera masuk ke arah mall. Warga pun pada akhirnya menjadi terpancing dengan seruan itu. Mereka semua berhamburan ke dalam mall. Pagar betis yang diisi oleh para jawara dan polisi pun tak mampu membendung gelombang massa pada saat itu lagi. Hingga salah satu dari pasukan keamanan pun berteriak, "Kalian boleh jarah, tapi jangan dibakar. Ingat, jangan dibakar." Namun naas, mau bagaimana lagi? Para petugas keamanan itu pun sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka semua kemudian menjarah mal itu hingga lebih dari 1 jam lamanya. Pada saat itu, kondisi mal sudah benar-benar kacau, dan kondisi listrik pun pada saat itu padam. Tidak ada sama sekali penerangan di dalam mal. Massa pun berhamburan ke sana ke sini menjarah apapun yang mereka bisa raih. Apapun yang mereka temui dan mereka bisa gapai akan mereka jarah.
Suyono menambahkan bahwa warga seperti kesurupan, atau lebih tepatnya hilang akal. Mereka berlari ke sudut kiri dan kanan, mengamankan barang yang mereka bisa ambil. Dan di saat semua orang sibuk menjarah, tiba-tiba beberapa orang membawa kasur dan juga kain-kain ke tengah-tengah ruangan. Beberapa lainnya membawa sebuah jerigen, yang sepertinya isinya adalah bensin. Mereka adalah pria dengan berbadan tegap serta rambut yang cepak. Dikatakan bahwa tubuh mereka besar, dan sepertinya mereka lah yang sempat menjadi provokator di luar. Para warga pun membaca gelagat yang tidak beres. Beberapa dari warga langsung berteriak, "Jangan dibakar! Ingat, jangan dibakar!" Namun dengan senjata api di tangannya, pria-pria itu pun justru mengancam balik. Dan bagi warga yang sudah sadar, mereka cepat-cepat berlari keluar. Karena setelahnya, pria-pria itu pun langsung membakar tumpukan kasur dan kain di tengah-tengah ruangan. Dan karena yang terbakar adalah lantai 1, di mana disitulah jalan keluar dari mal itu, maka banyak warga yang pada akhirnya terjebak tidak bisa keluar. Ditambah lagi dengan spons dari kasur yang terbakar, kemudian mengeluarkan asap hitam yang sangatlah pekat. Sehingga besar kemungkinan, beberapa orang warga bisa langsung pingsan karenanya. Ibu Atin, yang pada saat itu juga menjadi saksi, ia melihat dari sudut luar gedung, mengatakan bahwa pasukan berambut cepak itu melempari kaca mal. Kemudian juga mereka melemparkan ban ke dalam mal. Dan yang lebih mencengangkan, ternyata mereka juga melemparkan bom molotov ke sana. Hal itu dilakukan ketika warga masih memenuhi dalam mal. Walaupun pada saat itu banyak orang yang melihat aksi mereka, bahkan mereka menjadi seolah-olah tontonan, namun tetap saja mereka menjalankan aksinya. Dan sepertinya hal ini memang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Entah apa yang dimaksud dari perbuatan ini. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar jam 3 sore. Dan tak lama setelahnya, asap hitam pekat langsung keluar dari gedung, menandakan bahwa api sudah memenuhi ruangan dan mal. Kebakaran hebat pun terjadi. Sebagian besar dari warga yang di dalam, mereka semua terbakar dalam keadaan hidup. Beberapa yang masih sempat menyelamatkan diri, mereka naik ke atap gedung dan kemudian nekat melompat. Warga di luar yang melihat hal itu pun segera sigap membantu. Mereka menyiapkan kasur dan juga kain untuk menangkap orang-orang itu. Namun yang lompat mula-mulanya hanya sedikit. Dan sebagian besar pingsan karena menghirup asap pekat. Dan pada akhirnya mereka pun terbakar. Setelah api dalam mal itu padam, warga kemudian membantu evakuasi. Mereka terdiam saat masuk ke dalam kawasan mal. Mereka mendapati pemandangan yang sangat mencengangkan. Beberapa warga yang tak sanggup melihat pun langsung keluar. Ratusan mayat itu menumpuk menjadi satu. Mereka sudah tidak bisa lagi dikenali satu persatu. Sudah tidak bisa lagi dibedakan antara satu dan lainnya. Dan sepertinya para korban saat itu sudah terkepung asap panas dan api yang menjalar dan kemudian mereka berkumpul di satu titik. Jumlah korban pada saat itu pun sangat luar biasa. Dari yang berhasil dievakuasi, jumlahnya sekitar 400-an jenazah. Dan fakta yang diketahui, tidak semua korban itu adalah penjara. Sebagian lainnya adalah warga yang masuk ke kawasan mal untuk mencari sanak keluarga mereka di dalam. Namun sayangnya, mereka tak akan pernah bisa kembali keluar dengan selamat. Mayoritas jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Namun petugas medis di sana sangat sulit mengidentifikasi, hingga mereka pun mempersilahkan bagi warga yang mengenal jenazah keluarganya untuk dipersilakan untuk membawanya. Selepas kejadian naas itu, tidak ada warga yang berani nongkrong di kawasan tersebut. Karena konon, sampai dengan berminggu-minggu setelahnya pun, masih saja tercium bau daging terbakar dan bau amis darah di kawasan itu. Sebagian warga juga tidak mau melihat mal tersebut, karena duka dan trauma yang sangat amat mendalam. Banyak dari orang tua yang saat itu kehilangan anaknya. Bahkan pasalnya, disiarkan lewat speaker masjid agar mereka para orang tua ikhlas jika seandainya anaknya itu ikut menjadi korban di mal tersebut. Dan sementara itu, sampai saat ini, belum juga diketahui
siapa dalang di balik pembakaran Mall Klender 1998 itu. Dan bahkan identitas oknum berbadan tegap serta rambut cepak pun belum juga diketahui sampai sekarang. Dan bahkan, warga-warga sekitar pun tidak berani memberikan kesaksian atas kejadian naas ini. Mereka berasumsi bahwa akan diincar oleh pria-pria cepak jika sampai berani-beraninya membuka mulut mengenai informasi-informasi terkait. Dan begitu pun identitas dari narasumber, yaitu Siono. Siono bukanlah nama asli, melainkan nama samaran. Karena narasumber ini tidak mau disebutkan nama aslinya. Narasumber ini kemudian menceritakan kepada salah satu reporter dari media Merdeka.